Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, memenuhi kita. Kita berjumpa lagi di doa pagi ya, yang menyegarkan ya, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membekali kita bisa menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, judulnya adalah temukan hal yang baru. Temukan hal yang baru. Nah, dalam kita melayani, seringkali kita membutuhkan sesuatu yang baru, membutuhkan metode atau cara yang baru, baik itu kita melayani di Komsel, melayani pemuridan PA kita, kemudian kita melayani sebagai hamba Tuhan, ya saudara, atau kita bekerja sekalipun, atau kita berkeluarga sekalipun, ya Bapak Ibu Saudara, kita pengen sesuatu yang baru, gitu, pengen sesuatu yang menyegarkan, pengen sesuatu yang membangkitkan, ya Bapak Ibu Saudara ya, dan itu akan membuat pelayanan kita, akan membuat hidup kita bersemangat kalau kita ini menemukan sesuatu yang baru. Nah, di Alkitab selain sesuatu yang baru itu adalah firman Tuhan, yang memang dikatakan bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, kasihnya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, ya saudara-saudara. Dua hal itu Tuhan juga memberikan satu cara-cara yang baru untuk kita melayani, untuk kita bekerja, untuk kita hidup, ya saudara-saudara ya. Jadi ini turunan dari firman Tuhan, turunan dari kasih Tuhan, ya saudara-saudara ya. Nah, menemukan hal-hal yang baru ini penting Bapak Ibu Saudara di dalam melayani. Nah, saya nanti memberi contohnya adalah di dalam kita melayani penginjilan misalkan gitu ya saudara ya. Nah, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kita ambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi frame-nya tetap yang pertama di dalam firman Tuhan, yang terakhir ditutup untuk hal yang mengasihi Dia. Dari tiga ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mendapatkan kebenaran, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah ada tertulis, saudara ya. Jadi Tuhan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, oleh iblis, dan dia mengatakan, menjawab iblis itu dengan perkataan ada tertulis, saudara ya. Nah, kemudian ada tertulis itu dimaksudkan adalah firman Tuhan, saudara ya. Dimaksudkan adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini begitu penting, saudara ya. Karena firman Tuhanlah maka dunia ini ada. Gitu. Ini penting firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, saudara-saudara, kita punya iman, ya. Dengan firman Tuhan juga, saudara-saudara, ya, iman itu timbul dan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada,
yang sakit sembuh, saudara, yang bangkit, yang mati bangkit. Nah, itu firman Tuhan, saudaraku, yang menghidupkan kita, dan itu selalu baru. Maka yang pertama tadi dikatakan ada tertulis, katanya. Nah, yang kedua, saudaraku, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak timbul dalam hati manusia. Jadi betul-betul baru ini, yang disebut baru. Nomor 2 ini yang baru, saudaraku. Tidak pernah dilihat mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, saudara-saudara ya. Jadi ini hal baru yang nomor 2 ini, gitu. Akan diberikan kepada nomor 3 adalah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya, saudaraku, yang pertama firman Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru. Yang ketiga adalah yang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru, saudaraku, yang pertama adalah firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, kita dapatkan, kita raih, saudaraku, kita pegang, saudara, kita ucapkan, kita renungkan, kita jalankan, saudara ya. Yang kedua, maka timbul sesuatu yang baru, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Yang ketiga, saudaraku, oh, itu semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi semua orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi dari mana kita mendapat sesuatu yang baru? Yang pertama dari firman Tuhan, ya saudara. Kemudian mendapat sesuatu yang baru itu sendiri. Yang ketiga adalah kita mengasihi Tuhan, maka kita mendapat sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melayani, saya memberi contoh, saudara ya. Jika kita melayani Tuhan, saudaraku, misalkan di dalam penginjilan, begitu ya. Misalkan di dalam penginjilan. Yang pertama, saudaraku, saudaraku, kita harus benar-benar, saudaraku, mengidentifikasi satu wilayah yang kita injili itu, dia areanya itu risikonya rendah ketika kita memberitakan Injil, atau middle risk, menengah, saudaraku, atau high risk, gitu ya. Misalkan di pertama-pertama di Bubaan itu, saudara ya, itu bukan daerah yang menurut saya high risk tidak, tapi low risk juga tidak, saudara. Dia di middle. Sebab pada waktu itu saya mencoba menyampaikan berita kebenaran, saudara-saudara, menyampaikan berita kebenaran, dan saya benar-benar diancam pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Teteh meninggal, saudara, dan istri Mang Ujang meninggal. Saya layat di situ. Kebetulan ada orang yang pakai jaket itu ada status religinya, gitu. Lalu saya coba dekati saudaraku, kemudian dia sangat marah dan ngancem, saudara-saudara, dan ngancem. Tetapi saya tidak mundur, saudaraku. Saya doakan terus, saya doakan, saudaraku ya. Dan di setiap di Mangujang itu biasanya waktu itu pagi saya nongkrong, gitu, nongkrong, kemudian ngobrol. Rupanya ketika kita sambil candaan, saudaraku, sambil kita guyonan, justru kebenaran itu bisa masuk, saudara-saudara. Justru kebenaran itu bisa masuk, gitu ya. Nah, misalkan nyerempet-nyerempet sedikit, saudaraku ya, bagaimana supaya kita sebagai orang Jawa, saudara-saudaraku, blangkon itu artinya direnungkan, dipikirkan, kembali direnungkan, dipikirkan, gitu. Nah, saya lontarkan hal seperti itu. Kemudian baca koran. Di situ dulu sering disediakan koran sama Mang Ujang, baca, ada masalah yang begitu, isu di masyarakat apa gitu, saya sampaikan.
Jadi akhirnya sedikit demi sedikit, metodenya tidak banyak, tapi sedikit demi sedikit. Nah, suatu kali saudara, saya itu berangkat ke sekre pagi-pagi, karena waktu itu pagi-pagi harus berdoa, gitu. Nah, tiba-tiba, saudaraku, ada orang mengetuk pintu, waktu itu masih kosong, saudaraku mengetuk pintu, kemudian dia menangis, orang itu menangis, dan saya bilang kenapa gitu. Dia ketakutan gitu, ketakutan akan kematian. Dan orang yang menangis itu adalah orang yang saya beritakan Injil dan mau yang marah-marah sama saya, saudara-saudara. Jadi kita perlu sesuatu yang baru untuk mendekati orang, kita perlu sesuatu yang baru untuk melayani di Komsel, kita perlu sesuatu yang baru, saudaraku, untuk kita memberitakan Injil, saudaraku, dengan metode. Sekali lagi, sedikit saya bagi berkat, saudara ya, pada waktu saya ini pelajar, saudaraku, kami sering dibawa untuk memberitakan Injil di tempat umum. Bagaimana caranya? Rupanya dengan main pantomin, dan itu efektif, saudaraku ya. Sangat efektif main pantomin itu untuk penginjilan, saudaraku. Itu kreasi tersendiri. Itu semua diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dari pengetahuan akan firman Tuhan, maka mendapat sesuatu yang baru. Nah, silahkan mencoba, Bapak Ibu Saudaraku, kalau terbeban untuk memberitakan Injil, saudaraku ya, dipetakan dulu apakah orang itu high risk, middle risk, or low risk, gitu ya, saudaraku. Baru kita bisa tentukan metodenya, saudaraku. Mari kita berdoa, mari kita meminta sesuatu yang baru bagi bangsa kita. Mari kita berdoa meminta sesuatu yang baru bagi komunitas kita. Mari kita meminta sesuatu yang baru bagi kegerakan pelayanan kita. Mari kita berdoa.